Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merdeka! 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 Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020 kita masih akan mengadakan ibadah rutin secara online. Di samping itu, hari ini kita juga beribadah mengucap syukur oleh karena kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang jatuh pada hari Senin besok tanggal 17 Agustus tahun 2020. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah akan kita mulai, saya akan membacakan beberapa warta jemaat yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, pada tanggal 19 Agustus tahun 2020, hari Rabu, Majelis mengundang seluruh anggota MPH dan anggota majelis lainnya yang berkenan hadir untuk mengikuti persidangan Majelis MPH dan dimohon perhatian serta kehadirannya yang akan dilaksanakan pada waktu atau pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sekretariat GKJ Cimahi, Citerep. Yang kedua, persidangan Majelis GKJ Cimahi. Diundang seluruh anggota Majelis GKJ Cimahi untuk mengikuti persidangan majelis yang akan dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 mulai pukul 19 atau 7 malam sampai pukul 22 atau 10 malam. Mohon perhatian dan keikutsertaan anggota Majelis GKJ Cimahi. Yang ketiga, berdasarkan hasil rekapitulasi usulan nama bakal calon anggota majelis dan penanjihan kesediaan dari bakal calon serta keputusan persidangan majelis pada tanggal 24 Juli tahun 2020, maka telah ditetapkan anggota Majelis GKJ Cimahi periode tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut. Calon-calonnya, yang pertama, Bapak Christian Sumarsono dengan jabatan Penatua, Ibu Sungkowo Sri Rahayu dengan jabatan Diaken, Bapak Agus Yudhowaluyo, jabatan Diaken, Bapak Iswahyudi Sastro Soekarno, jabatan Penatua, Bapak Joko Triwahono, jabatan Penatua, Bapak Indrias Teguh Indriatno, jabatan Diaken, Ibu Erli Getruida Wibowo dengan jabatan Diaken, Ibu Faif Usida dengan jabatan Penatua, Ibu Kristina dengan jabatan Diaken.
Apabila ada keberatan atau sanggahan dari warga jemaat terkait dengan nama-nama tersebut di atas, dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis GKJ Cimahi atau melalui email Majelis GKJ Cimahi, yaitu majelis.gkjcimahi@gmail.com, paling lambat hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan di atas tidak ada keberatan dari warga jemaat, maka calon anggota majelis tersebut akan diteguhkan dalam kebaktian minggu pada tanggal 4 atau tanggal 11 Oktober tahun 2020 yang akan datang. Mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Yang keempat, tata cara pengumpulan persembahan. Yang pertama, bisa ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 412001017947 Yang kedua, dimasukkan di dalam amplop tertutup, diberi tanggal waktu ibadah, dan amplop tersebut diserahkan atau dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing atau anggota majelis yang ditunjuk di wilayah masing-masing. Yang ketiga, bisa diserahkan pada saat ibadah minggu yang akan datang apabila kondisi normal sudah berjalan kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, organis oleh Bapak Yuwono Eko, pemandu lagu oleh Ibu Sri Suwartini, dan paduan suara dari wilayah 4. Atas nama majelis, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mulai ibadah pada pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu yang terkasih untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 2 ayat 1. Hai mari sembah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 3 bait yang pertama, terpujilah Allah. Begitu kasihnya
pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan diambil 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan, diambil dari Kidung Jemaat 467 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian sanggupan diambil dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama, di badai topan dunia.
persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur ya Allah, jikalau saat ini juga kami dapat diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, berkumpul dengan keluarga kami. Oleh sebab itu, saat ini pun kami diajak untuk merayakan sukacita akan kebaikan Tuhan. Mengingat juga hari ini, tepatnya esok, kami juga memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar bersama menguatkan kami kembali, menghidupkan gairah iman kami, dan juga kebersamaan kami. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sapaan firman Tuhan, agar kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai dengan 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di depannya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, marilah hiduplah Bapa." "Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan mau atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menegaskan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia.
dan menangis pula lah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya itu bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-15 ayat 10 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 10 sampai dengan 28. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perbuatanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan cabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar keadaan ibu bapak saudara? Ya, hari ini kita mengucap syukur tanggal 16 di bulan Agustus. Satu hari lagi kita merayakan hari kemerdekaan. Oleh sebab itu kalau kita bayangkan satu hari menjelang 17 Agustus, apa yang terjadi? Ya, anak-anak muda saat itu sedang mencoba untuk bisa dikatakan mengungsikan Soekarno dan Hatta agar esok harinya
teks proklamasi yang sudah disiapkan itu dapat dibacakan. Kemerdekaan disampaikan. Justru anak-anak muda zaman itu mencoba melihat keadaan negara yang sedang dalam krisis. Akan tetapi karena kebersamaan mereka tanpa melihat latar belakang, baik budaya, suku maupun agama, mereka bersama dengan satu apa? Satu keinginan adanya kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita. 75 tahun sudah berjalan. Dan saat ini perjalanan itu nampaknya pun begitu rupa harus tertatih-tatih. Karena apa? Justru yang dulu menjadi perekat kebersamaan tanpa memandang apapun suku, agama, ras, justru saat ini mulai diusik satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, pembacaan firman dan juga tema kita, rayakanlah kebaikan Tuhan. Kita kembali diajak untuk dapat merasakan bagaimana karya Allah di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita lihat di dalam bacaan kita yang pertama, bagaimana Kejadian tadi memperlihatkan Yusuf yang tadinya dia mau berdiam diri, tidak mau mengungkapkan siapa jati dirinya. Akan tetapi karena keadaan bagaimana saudara-saudaranya sedang mengalami kelaparan dan dia ingin sekali kerinduan dia untuk merengkuh semuanya, dia pun akhirnya menyampaikan siapa jati dirinya. Ya Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, Gusti mboten nate sare. Tuhan tidak pernah tidur. Inilah yang dialami oleh Yusuf. Dan inilah juga yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan menggerakkan orang-orang muda untuk dapat apa? Untuk dapat bergerak. Di tengah perbedaan yang ada, mereka tidak menghiraukan. Hanya satu yang mereka inginkan bersama, kemerdekaan. Tuhan memakai orang-orang ini. Begitu juga dengan kisah Yusuf. Tuhan memakai Yusuf meskipun kalau kita lihat minggu lalu, bagaimana penderitaan dia dibuang dan segala macam dialami. Akan tetapi karena dia fokus, ingat yang minggu lalu kita berbicara mengenai fokus kepada Tuhan, maka karya Tuhan dapat dirasakan. Dan akhirnya apa? Dia dapat berbagi kepada sanak saudaranya, ke-11 suku Israel kemudian. Inilah juga yang dialami dari anak-anak muda yang beragam itu. Mereka bersatu dan akhirnya dari itu proklamasi dikumandangkan menjadi apa? Menjadi kesatuan bersama. Bagi kemerdekaan dirasakan. Semua orang mengakui, dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebab itu kita diajak untuk merayakan akan segala sesuatunya. Sehingga Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua dari bacaan kita pun memperlihatkan itu semua. Saat apa? Saat satu perumpamaan yang luar biasa. Orang sering berdebat, berkeluh kesah ataupun menanyakan kok kaitan dengan makanan, kok semua orang Kristen bisa memakan apa saja? Ya monggo silakan. Karena bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan, akan tetapi yang keluar dari tubuh kita ataupun yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan akhirnya. Kita mau makan apa saja silakan. Nah, tetapi ada akan tetapinya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua tetap terkontrol di dalamnya. Nah, kalau tidak, ya pastinya tinggal tunggu. Bukan tunggu apa? Bukan tunggu masalah najis atau haram atau halal atau nanti masuk surga atau neraka. Oh, bukan itu. Tinggal tunggu apa? Kesehatan kita piye. Ntar tiba-tiba hipertensi, ntar tiba-tiba kolesterol tinggi, dan seterusnya. Oleh sebab itu, bukan masalah itu, tapi apa? Bagaimana kita dapat mengatur, kita mengerem, kita mengontrol segala sesuatu. Dan nampaknya hal itu juga lah dalam kehidupan kita di lepas hari. Bagaimana kita dapat mengontrol segala sesuatunya. Sehingga apa yang masuk tadi dapat betul-betul berguna, dapat betul-betul bermanfaat, dapat betul-betul akhirnya menjadi saluran berkat kembali bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena kita sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan nampaknya kaitan dengan merasakan kasih Allah di bagian yang berikutnya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
saat kita dapat melihat guru dari Nazaret ini. Lalu Yesus pergi, Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kalau kita lihat dari bacaan kita, menyingkir nampaknya ada konotasi negatif. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk versi lain, Alkitab versi lain, misalnya BIMK, tapi itu kemudian Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke daerah dekat kota Tirus dan Sidon. Nah, yang menarik di sini dari bacaan kita, apa itu? Yesus datang ke Tirus dan Sidon. Mungkin bagi kita, biasa saja daerah itu. Tapi pada konteks saat itu daerah yang luar biasa. Luar biasanya apa? Tirus dan Sidon adalah tempat-tempat ataupun wilayah orang-orang kafir yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Akan tetapi justru Yesus menghampiri daerah Tirus dan Sidon yang dianggap kafir itu. Mengapa demikian? Karena Yesus, guru dari Nazaret ini, adalah pribadi yang merdeka. Dia tidak mau dalam rangka pelayanannya, dalam rangka pewartaan iman, dalam rangka dia menyampaikan kabar sukacita, dibatasi oleh demarkasi, tempat, wilayah, dan juga posisi. Enggak. Dia ada kebebasan untuk apa? Untuk melayani. Dan tidak hanya itu, dia tidak terkungkung oleh seseorang. Kamu harus di sana, kamu harus di sini. Enggak. Oleh sebab itu, dengan berani, dengan kemerdekaan dirinya, dia datang ke Tirus dan Sidon, daerah yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Dan ternyata tepat. Dalam perjalanannya ke sana, dia dijumpai oleh seorang perempuan yang memohon kepadanya. Yang pastinya perempuan itu adalah orang kafir. Sehingga sangat jelas di sini, Tuhan Yesus pun tidak asal berbicara. Dia mengungkapkan kalau bacaan kita tadi, baru saja kita baca bersama, ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ini sebagai gambaran. Dan tidak hanya itu, jawaban Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini. Dan ternyata perempuan itu pun mengakui bahwa jati dirinya, dalam tanda kutip, dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Termasuk, ingat, Yesus yang orang Yahudi tulen saat itu. Dan tidak hanya itu, dilanjutkan terkait dengan apa yang dimohonkan. Tetapi Yesus menjawab, ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan dilanjutkan oleh perempuan tadi. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu bapak saudara yang Yesus Kristus, dari ungkapan ini ingin sekali diperlihatkan bahwa perempuan yang dianggap kafir tadi memohon anugerah, memohon berkat Tuhan. Dia tidak memandang berkat itu besar atau kecil, entah itu roti ataupun remah-remahnya. Dia tidak memandang berkat itu besar atau kecil. Akan tetapi dia melihat tidak seberapa besar dan kecilnya berkat atau anugerah. Akan tetapi dari mana anugerah atau berkat itu berasal, itu pasti akan menyelamatkan kehidupannya. Nah, yang menarik dari bacaan kita, bukan seberapa besar ataupun kecil berkat itu, akan tetapi dari mana itu berasal, anugerah atau berkat itu. Ya, anugerah dan berkat itu berasal dari Tuhan, dari Yesus Sang Guru. Maka apa? Pasti akan menghidupkan. Pasti apa? Pasti akan memberikan kelegaan. Dan inilah yang dirasakan. Begitu juga dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukan seberapa besar dan kecil yang Tuhan berikan, akan tapi kita diajak untuk melihat kembali. Semua itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan, pasti akan memberikan kemenangan, pasti akan memberikan kelegaan. Yuk kita flashback lagi 75 tahun yang lalu.
saat Indonesia merdeka. Punya apa kita? Ya mungkin masih menjadi negara yang ya memang tidak miskin, akan tetapi banyak hal yang harus dipersiapkan segala sesuatu. Akan tetapi orang-orang ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa di situ, dan pembukaan UUD 45 mengatakan bahwa kemenangan ini ataupun kemerdekaan ini adalah rahmat Tuhan. Maka dari situ keberadaan yang apapun saat itu ada, masyarakat mengakui semuanya dari Tuhan. 75 tahun yang lalu berefleksi. Begitu dengan kita saat ini. Ayo kita berefleksi akan apa? Akan berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan kita merayakan akan kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Melalui kemerdekaan yang kita rasakan. Amin. Merdeka. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.
Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, atas turut penyertaan Tuhan, maka kami dapat merasakan karya kemerdekaan yang kami rasakan sampai saat ini 75 tahun perjalanan bangsa dan negara kami. Berat dan sulit jatuh bangun, akan tetapi kami yakin dan kami percaya akan kemahakuasaan Tuhan yang selalu menyertai mendampingi bangsa negara kami. Terlebih saat ini, saat menghadapi pandemi COVID-19, banyak orang yang merasa kecewa dengan pemerintahan yang ada. Banyak orang yang merasa bahwa pemerintahan ini tidak sanggup menghadapi. Akan tetapi kami yakin kuasa Tuhan terus menyertai pemerintahan kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Dan karena berkat penyertaan Tuhan juga, dia mampu dan sanggup untuk menghadapi cercaan, bahkan hinaan banyak orang. Oleh sebab itu kami berdoa baginya. Keteguhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Pak Presiden beserta dengan keluarga besarnya, dampingi sertai Allah dalam menghadapi baik pergumulan bangsa dan negara, COVID-19 atau apapun yang saat ini sedang kami alami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan. Karena kuasa Tuhan jugalah yang dapat membebaskan bangsa Israel. Karena kuasa Tuhan jugalah yang dapat memberikan kelegaan. Kami juga berdoa ya Allah untuk aparat keamanan dalam menjaga keamanan stabilitas bangsa dan negara kami. TNI dan Polri, dampingi sertai mereka dari pangkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah, keluarga mereka. Melalui mereka kebersamaan kami di tengah perbedaan, persatuan kami terus dapat dipupuk dan dibina. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam menghadapi COVID ini, tim medis dan non medis, relawan untuk menghadapi, sehingga Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Kami juga berdoa untuk para ahli yang berusaha untuk menemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini ya Allah. Kami yakin dan percaya dalam waktu dekat vaksin itu dapat ditemukan, sehingga kami pun dapat merasakan kelegaan di tengah pandemik yang ada ini, dapat berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberadaan pergumulan umat-Mu, khususnya GKJ Cimahi. Kami serahkan para penatua diaken dalam menghadapi pergumulan kehidupan pribadi mereka, kehidupan keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera. Berkat Tuhan dirasakan. Kami juga berdoa ya Allah, dalam setiap pelayanan kami di tengah pandemik ini, kami berusaha semaksimal mungkin dapat menjangkau umat-Mu. Oleh sebab itu kami serahkan kebersamaan kami, sapaan kami melalui firman di setiap hari minggunya, itu dapat menyapa dan memberikan kekuatan bagi kami semua umat-Mu di GKJ Cimahi. Kami serahkan ya Allah pergumulan kami pribadi lepas pribadi ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 403 pada bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, yang daripadamu kami menerima segala kebaikan dan kemampuan untuk mempersembahkan. Jadikan persembahan kami ini untuk hormat dan kemuliaan bagimu. Kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga berguna untuk pengabdian kepadamu dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu yang Kau utus, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi tuntunan bagi langkah kehidupan kami, agar seturut dengan firman-Mu selalu. Berkatilah Bapak Pendeta Setiawan dalam menjalankan tugas sebagai hamba-Mu, dimanapun Engkau mengutusnya, demikian juga keluarga yang mendampinginya. Demikian Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari tangan mulia
Umat yang dikasihi Yesus Kristus, dengan merayakan akan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saat ini kita diajak juga untuk saling tolong-menolong dalam rangka menghadirkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan ibu bapak, saudara, dan saya. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.